Nah, tiba-tiba iya hari Sabtu malam misalnya lagi malam mingguan tiba-tiba ada ini nih otopsi Ada otopsi gitu. gitu. Iya, bahkan kalau ya kejadiannya nggak sering tapi ada yang ngalamin misalnya ada istilahnya penggalian kubur nih karena apa namanya ada kasus misalnya belum jenazahnya udah terpecahkan. dikuburin dimakamin ternyata ya karena prosedur hukum segala macam harus digali lagi gitu ya itu bisa aja gitu terjadi. Jadi ada ijazahnya juga nanti kan ada ijazah profesi gitu. Jadi nanti ijazah profesi dan serkom atau sertifikat kompetensi itu menandakan kita sudah berhak menyandang gelar dokter dan ya dianggap punya kompetensi untuk jadi seorang dokter. Tapi belum bisa praktek kan? Atau udah? Nah setelah itu kita prakteknya masih harus di bawah supervisi. Itulah yang disebut dengan program internship dokter. Gitu. Masya Allah, ada lagi ya intensif gitu ya. Terus ada yang supaya dia bisa praktek di luar negeri, dia harus jadi ngulang koas lagi di luar negeri kayak gitu. Oh. Iya, dia harus ngulang koas lagi bahkan ya, bukan cuma internship tuh di sananya. Dia harus koas lagi. Terus ada yang misalnya harus ujian kompetensi lagi. Jadi uji kompetensi lagi. Jadi ya itulah yang harus dilewatinya. Tantangannya kalau kita lulusan dokter Indonesia mau ke luar negeri, mau praktek di sana. Nah, selama koas sendiri nih ya, apa sih ada nggak bagi Akang ya pengalaman yang tidak terlupakan banget dan membekas banget di diri? Iya. Apa tuh? Ada mungkin satu yang pertama tuh sebenarnya ada departemen-departemen yang kita tuh sibuk banget. Jadi rotasi yang di stase itu atau departemen itu kita tuh sibuk banget. Jadi jaganya tuh sering gitu ya. Buat kita waktu itu koas ya kan nggak semua departemen tuh ada jaganya. Jadi kan ada misalnya departemen misalnya ya departemen Objin ada jaganya. Tapi ada departemen yang nggak jaga lah gitu ya. Jadi di departemen itu kita nggak jaga. Jadi ya cuman datang pagi pulang sore kayak gitu. Nah tapi ada departemen lain yang kita tuh jaganya tuh sering banget, bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kayak gitu. Nah itu cukup berkesan lah buat para koas tuh. Biasanya ya kalau misalnya lagi masuk ke departemen yang sibuk kayak gitu ya, ya berarti kan kita harus ya belajar juga ya. Berarti kan sibuk juga dari segi waktu. Nah terus selain kita tuh ngerasain yang namanya sibuk jaga, ya kan dulu waktu S1 waktu preklinik kan nggak ada jaga gitu kan, kita begadangnya waktu S1 buat belajar ya kan, ngadepin soka gitu ya atau main sama temen gitu kan, emang begadangnya buat kegiatan mungkin ekskul atau apa kayak gitu. Nah pas koas yang ngalamin lah begadang buat jaga kayak gitu. Nah sama yang kedua tuh biasanya kita berkesan tuh sama forensik sih, karena kan kita di forensik ya berarti kan ada jam kerja nih misalnya pagi sampai sore ya, di situ kita biasanya diskusi sama dosen ya, dokter spesialis forensiknya diskusi, terus misalnya ada apa namanya ya kegiatan-kegiatan langsung, misalnya kalau misalkan memang ada pasiennya forensik tuh berarti mayat yang datang ke forensik gitu ya, di jam kerja ya kita bisa lakukan misalnya otopsi di jam kerja kayak gitu. Tapi ada forensik itu khasnya dengan on call, jadi kita pulang nih ke rumah gitu ya. Nah tiba-tiba iya hari Sabtu malam misalnya lagi malam mingguan tiba-tiba ada ini nih otopsi gitu. Iya, bahkan kalau ya kejadiannya nggak sering tapi ada yang ngalamin misalnya ada istilahnya penggalian kubur nih karena apa namanya ada kasus misalnya jenazahnya udah dikuburin dimakamin, ternyata ya karena prosedur hukum segala macam harus digali lagi gitu ya, itu bisa aja gitu terjadi gitu. Jadi forensik tuh ya uniknya di situ lah. Di situ ya, itu berarti pengalaman yang tidak terlupakan saat di stase forensik ya, on call lagi lagi di mana tiba-tiba ada mayat yang harus diotopsi itu datangnya. Nah itu kan satu kelompok tuh kan tadi Akang bilang ada sekitaran 9 atau 10 orang ya. Nah saat on call ada mayat yang harus diotopsi, itu rame-rame Kang, itu seluruh kelompoknya. Betul, rame-rame. Dan apalagi kalau misalkan kita di Hasan Sadikin itu kan kita punya kelompok kecil tapi ada juga kelompok besarnya. Kelompok besarnya bisa lebih gede lagi, bisa 30 orang gitu. Jadi bisa puluhan orang ada di situ ya. Dan kan tidak setiap hari ada otopsi gitu kan. Jadi karena nggak setiap hari ada otopsi, jadi pas ada otopsi ya semua
dipanggil supaya ikut belajar gimana proses otopsinya. Ini mayat apa nih? Apa yang mau dilihat dari mayat ini kayak gitu. Oke. Sip. Artilah itu pengalaman koas ya. Nah, berarti nih kalau misalkan kita banding-banding ya, mendang-mending jadinya ya. Kita banding-banding ya antara fase preklinik tadi ya sama fase profesi atau koas itu. Mana yang menurut Akang rasanya berat gitu ya, atau aduh dah nyerah deh gitu lah. Ada nggak? Sebenarnya sih kalau belajarnya lebih kerasa menantangnya pas S1 sih sebenarnya, pas preklinik gitu. Pas koas tuh satu mungkin banyaknya kita emang mengalir, udah ujian pun apa ya, misalnya 3 minggu kita di departemen saraf gitu ya, ya udah belajar aja saraf gitu. Kalau waktu S1 3 bulan gitu ya, misalnya UTS 3 bulan kan. 3 bulan UAS, dengan berbagai sistem gitu. Organ gitu kan. Iya, jadi lebih banyak yang dipelajari kan gitu. Terus pas koas ujian biasanya nggak terlalu nyeremin sih Bu biasanya ya, gitu. Banyaknya yang nggak lulus dari stase tuh bukan gara-gara akademik gitu. Biasanya karena misalnya ada misalnya yang izin nggak masuk berhari-hari kayak gitu kan, atau absennya ada yang bolong, atau misalnya ada pelanggaran disiplin kayak gitu-gitu misalnya ya. Jadi kalau secara akademik pas koas itu kita relatif lancar-lancar lah gitu. Paling menyeramkannya pas nanti di akhir, pas mau ujian kompetensi, ujian nasional itu. Gitu. Oke ya, berarti kalau kayak gitu di koas itu cuma ada jaga yang bikin gak tidurnya gitu ya, tapi lumayan lah ya. Nggak setiap jaga begadang juga loh sebenarnya. Oh gitu. Kita kadang-kadang jaga, tapi misalnya relatif aman gitu ya, atau di departemen tertentu kita jaga harus. Tapi sebenarnya pasiennya misalnya nggak terlalu deras gitu ya, terus kerjanya bisa beres jam 9 jam 10-an, ya kita bisa istirahat gitu. Paling bangun lagi nanti misalnya tengah malam, atau misalkan kalau ada panggilan, atau bahkan pas udah subuh baru bangun lagi kayak gitu. Jadi kesibukan jaga itu juga beda-beda sebenarnya. Oke, ya menarik ya classmates ya. Baik ya, ini udah preklinik, tadi lanjut ke koas. Nah beres koas berarti lulus dong Kang? Ya itu ujian nasional dulu Bu. Kita ada uji kompetensi. Uji kompetensi. Ya. Oh masih belum selesai. Iya, jadi kita ujiannya itu gimana Kang? Ini kalau saya alami ya. Jadi setelah kita beresin semua stase rotasi itu tuh, beres penyakit dalam, beres bedah anak, objin, saraf, forensik, semua kita beresin nih per stasenya. Nanti di akhir itu ada ujian dulu nih di internal kampus. Istilahnya tuh komprehensif. Uji komprehensif atau kompre. Nah di situ kita diuji sama kampus kita dalam satu momen itu ya, semua yang kita pelajari selama kurang lebih 1,5 tahun itu. Gitu. Jadi kita harus nge-review semuanya. Betul, kita harus nge-review semuanya. Ya apa namanya, teorinya ya prakteknya ya. Artinya kalau misalnya kita ditanya tentang penyakit ini ya kita harus tahu. Terus kalau misalkan kita harus praktekin yang memang kompetensi atau skillnya dokter umum ya kita harus bisa kayak gitu. Nah nanti setelah uji komprehensif yang dari kampus, baru nanti kita akan ikutan uji kompetensi yang skalanya nasional gitu. Itu mirip sama ujian nasional sebenarnya. Mirip lah, kalau anak SMP SMA tuh ada UN gitu. Ya. Nah ini juga sama, ujian nasional yang serentak gitu di seluruh Indonesia. Terus tempatnya bisa di kampus kita, bisa enggak kayak gitu tempatnya. Itu kemungkinan ada yang nggak lulus kan? Bisa ada yang nggak lulus. Iya, itu kalau ya saya nggak bisa pukul rata, tapi kelulusannya ya nggak 100% lah gitu ya, kurang lebih misalkan 80%, kurang lebih ya. Kurang lebih 80%-an. Jadi 80% lulus 80% gitu ya. lulus gitu. Ya. Tidak beruntung. Kadang-kadang mungkin di bawah 80%, kadang-kadang di atas 80, bahkan mungkin kurang lebih 90%-an gitu ya. Karena kan setiap ada ujian itu ya beda-beda rate kelulusan itu ya, persentase kelulusan seluruh Indonesia tuh gitu. Gitu sih. Itu kalau misalnya nggak lulus ngulang lagi. Ngulang lagi, betul. Karena ada ujian itu setiap 3 bulan gitu.
Jadi di Indonesia tuh kita uji kompetensi dokter itu setiap 3 bulan. Kalau kita nggak lulus di yang sekarang periode ini, nanti kita bisa ngulang lagi di 3 bulan yang akan datang kayak gitu. Terus kan ujiannya ada 2 macam nih, ada ujian teori yang itu CBT ya, computer base. Ujian teorinya itu ya pilihan ganda gitu kan, yang kita kerjakan. Habis itu nanti besoknya kita ujian praktek nih yang OSCE itu. Skillsnya kita praktekkan. Nah kalau misalnya nggak lulus dua-duanya ya ngulang dua-duanya. Tapi kalau nggak lulus salah satunya aja, nanti kita ngulang salah satunya aja. Hanya salah satunya. Betul. Oke, berarti itu ya yang menentukan, sedikit banyak menentukan kenapa sih dokter itu periode lulusnya beda-beda gitu. Betul. Ya. Ada yang cepat gitu ya, sesuai dengan tracknya, sesuai dengan kebiasaan lah ya. Nah ada juga yang lama. Ya, ada yang karena ujian, ada yang karena pernah cuti. Ya kan, ada juga yang mundurnya karena cuti, ada yang karena proses mungkin di rotasi koasnya, mungkin ada yang dia harus pulang. Jadi dia nggak bisa ujian bareng sama teman-temannya, atau ada yang ujian di akhir ternyata nggak lulus, nanti harus ngulang lagi kayak gitu. Jadi ya memang beda-beda. Ada yang 5 tahun, 5,5, 6 tahun, 7 tahun gitu. Nah itu berarti kan harus melewati semua ujian-ujian tadi. Betul. Dan lulus ya. Baik Kang, nah berarti kan sudah ujian nasional ya seperti itu. Berarti sudah jadi dokter lah ya. Ya, kita kalau udah lulus uji kompetensi yang seluruh Indonesia itu, kita nanti dapat yang namanya sertifikat kompetensi gitu. Jadi kalau udah punya sertifikat kompetensi itu, atau Serkom istilahnya singkatannya, itu berarti kita udah berhak untuk jadi seorang dokter. Jadi ada ijazahnya juga nanti kan, ada ijazah profesi gitu. Jadi nanti ijazah profesi dan Serkom atau sertifikat kompetensi itu menandakan kita sudah berhak menyandang gelar dokter dan ya dianggap punya kompetensi untuk jadi seorang dokter. Tapi belum bisa praktek kan? Atau udah? Nah setelah itu kita prakteknya masih harus di bawah supervisi. Itulah yang disebut dengan program internship dokter gitu. Masya Allah, ada lagi ya intensif gitu ya. Nah baik ya, jadi tadi setelah preklinik, saya urut dulu nih dari awal ya. Setelah preklinik, kemudian masuk ke profesi ya, koas, kemudian setelah melewati rangkaian stase tertentu ya di koas tersebut, kemudian ujian nasional berarti lulus jadi dokter, tapi belum bisa praktek secara mandiri ya, harus melewati dulu proses yang namanya intensif. Iya betul. Seperti itu di bawah supervisi. Nah. Ini intensif nih, gitu. Belajar lagi ya Kang ya. Belajar lagi ya para kelas. Makanya emang dokter itu disebut lifelong learning ya. Lifelong learning. Ada yang nyebutnya long life learning, tapi lifelong learning sih yang lebih tepatnya. Jadi pembelajaran seumur hidup gitu kan. Sebenarnya karena setelah lulus pun tetap aja kita harus terus belajar. Nah, kalau internship itu kan kadang ada juga yang salah sebut tuh intensif. Sebenarnya bukan intensif. Internship. Ya, jadi internship itu kan ya kalau secara bahasanya magang sebenarnya. Jadi kita udah jadi dokter, udah bisa praktek, juga udah dapat penghasilan lah ya dari pemerintah gitu kan. Sebagai seorang dokter internship. Nah, tapi karena internship itu kan istilahnya magang. Jadi kita tuh emang praktek di tempat yang masih ditentukan di bawah supervisi dari dokter yang emang udah praktek di sana gitu. Misalnya saya nih, saya tuh waktu udah beres uji kompetensi, terus nanti saya internship itu, saya internship di salah satu rumah sakit di Cirebon dulu, saya di rumah sakit Pelabuhan. Nah di sana kan ada IGD, ada rawat inap, ada rawat jalan ya, poli kayak gitu. Nah saya misalnya lagi di rumah sakit sana, saya di IGD-nya nih. Pas di IGD ya saya kerja sebagai dokter di IGD, sebagai dokter internship. Nah, tapi di bawah supervisi dari dokter yang memang bekerja sebagai pegawai atau karyawan di rumah sakit itu gitu. Oke. Gitu. Berarti udah internship itu berapa lama Kang? Nah kalau zaman saya dulu tuh 1 tahun. 1 tahun. Itu yang menentukan dari mana Kang? Dari fakultas atau dari Kemenkes? Itu udah dari Kemenkes. Dari Kemenkes. Itu jadi programnya Kemenkes bahwa semua dokter yang baru lulus itu ya memang dia harus mengikuti program yang namanya
program internship dokter Indonesia. Oke, berarti yang bayar juga Kemenkes ya? Betul, tadi itu kan dikatakan udah punya penghasilan katanya. Iya, betul, itu dari anggaran Kemenkes. Dari anggaran Kemenkes. Betul, tapi memang ada perbedaan nanti di setiap tempat kita internship. Misalnya di rumah sakit tertentu dokter internshipnya hanya mendapatkan dana dari Kemenkes, gitu. Istilahnya kadang-kadang disebut juga dengan bantuan hidup dasar, gitu. Jadi emang benar-benar dasar banget. Iya, basic buat hidup aja gitu ya. Terus nanti ada tempat internship ya, rumah sakit atau puskesmas yang biasanya rumah sakit sih, yang memang memberikan insentif tambahan gitu, atau gaji tambahan lah gampangnya gitu. Jadi selain dari Kemenkes, ternyata rumah sakit ini ngasih tambahan bonus lah ibaratnya gaji gitu untuk dokter internship yang kerja di sana kayak gitu. Itu ada juga misalnya kalau di daerah di luar Jawa gitu ya, biasanya yang setahu saya tuh ada dari Pemdanya. Mungkin Pemdanya memang mengapresiasi banget dokter mau kerja di sana. Akhirnya dapat tuh selain dari Kemenkes, dapat juga dari Pemdanya gitu tambahannya. Dan itu bisa lebih besar daripada yang dari Kemenkes gitu. Itu penempatannya berarti skala nasional ya? Skala nasional. Gak bisa milih ya Kang ya? Jadi ini juga ada perubahan-perubahan nih. Zaman saya itu kita tuh kayak war. Kita iya, kayak misalnya pemilihan tempat internship nih malam ini gitu ya. Nah, nanti malam ini kita harus buka website. Nanti kita harus milih gitu. Nanti misalnya satu rumah sakit misalnya di Bandung misalnya. Kuotanya 10 gitu ya. Ya kalau misalkan udah terisi sama 10 orang ya kita harus cari lagi tempat lain kayak gitu. Jadi kita cepet-cepet internet zaman itu ya. Kayak gitu. Cepet-cepet akses. Ya internetnya belum ini sekarang. Iya, jadi kita berlomba-lomba cepet-cepetan mengakses atau memilih sih itu ya gitu, si tempat yang kita mau. Ya preferensi orang beda-beda ya. Ada yang pengen justru cari pengalaman keluar Jawa gitu kan. Ada yang pengen jauh dari rumah, pengen berpetualang gitu kan. Ada yang memang pengennya justru dekat rumah kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau sistem yang sekarang sih udah mulai beda sih. Sekarang tuh ada zonasi juga tuh kayak sekolah. Jadi ya orang-orang Jawa Barat nanti pilihannya tuh udah ada strukturnya deh pokoknya gitu. Ada sistemnya yang nggak terlalu war banget kayak zaman dulu. Kalau dulu war banget benar-benar se-Indonesia, milih tempat se-Indonesia gitu. Kalau sekarang udah mulai ada alokasi, ada pengaturan. Karena zaman saya tuh termasuk zaman awal-awal internship gitu. Saya tuh mungkin sekitar angkatan ke 3 atau ke-4 lah dari awal adanya internship gitu ya. Nah, jadi kesini kan pasti udah ada mungkin penyesuaian, perbaikan gitu ya. Kayak gitu sih. Ya, oke. Berarti kan sudah internship ya, belajar lagi, lebih real lagi ya, karena memang ini di rumah sakitnya juga yang relatif lebih luas ya, seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan sudah selesai internship nih Kang ya, itu sudah betul-betul tadi kan memang sudah resmi jadi dokter. Nah, sekarang berarti sudah bisa praktek di luar yang ditentukan ya. Tadi kalau internship kan masih di bawah pengawasan dokter yang ada di sana dan itu pun ditentukan. Berarti kan setelah selesai nih dari proses internship berarti sudah bebas ya. Nah, itu kira-kira kalau misalkan sudah bisa praktek kah atau misalkan ada pilihan-pilihan lain nih? Iya. Jadi balik lagi kalau misalnya kita udah beres nih program internship. Zaman saya dulu 12 bulan ya. Zaman sekarang kalau nggak salah lebih pendek tuh, 8 bulan atau 9 bulan saya lupa. Nah, itu nanti ya terserah kita balik lagi apakah kita mau misalnya praktek langsung jadi dokter nih di tempat-tempat praktek. Berarti kan setelah itu kita bisa ngajuin, kan kita nanti akan dapat STR ya, surat tanda registrasi sebagai seorang dokter terdaftar gitu di Indonesia. Di Indonesia itu kalau STR itu namanya di KKI Bu, Konsil Kedokteran Indonesia. Kalau sekarang Konsil Kesehatan. Nah, jadi intinya setelah kita beres internship kita terdaftar lah gitu ya sebagai dokter intinya di negara ini gitu. Nah, nanti kita boleh praktek, mau misalnya ngelamar kerja di rumah sakit bisa gitu kan, ngelamar kerja di klinik bisa, ngelamar kerja di misalnya lembaga-lembaga, mau itu misalnya perusahaan, ada juga yang kerja di dokter perusahaan kan, ada yang mungkin di badan misalnya kayak jadi dokter di
BPJS-nya misalnya. Kan ada nih BPJS itu kan ada dokter yang memang jadi karyawan mereka gitu kan. Bisa kayak gitu. Terus misalnya ada juga yang setelah dia beres internship dia udah boleh praktek tapi dia pengen kuliah dulu misalnya S2 ke luar negeri, ada yang kayak gitu. Ada yang kuliah di dalam negeri berarti bisa sambil praktek sebenarnya ya. Tapi ya itu yang memilih untuk kuliah ke luar negeri, ya berarti dia nggak praktek dulu, dia kuliah dulu ke luar negeri gitu. Ada yang kayak gitu juga. Terus ada yang nanti kan memang ngambil pendidikan lagi nih misalnya jadi dokter spesialis. Nah nanti untuk bisa pendidikan jadi dokter spesialis itu kan syaratnya balik lagi ke tempat dia mau kuliah atau belajar sebagai dokter spesialis. Syaratnya apakah setelah lulus boleh langsung, setelah beres internship boleh langsung, atau harus ada pengalaman kerja 6 bulan, ada yang pengalaman kerja 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari syarat tempat belajarnya gitu. Jadi mau kerja, mau belajar, mau kuliah, ya itu mau udah bebas lah. Kan mau jadi ibu rumah tangga juga bisa kok. Oke, berarti sudah banyak pilihan ya. Iya, betul. Mau di rumah sakit, mau di praktek sendiri, betul. Kemudian mau kuliah di luar negeri, mau kuliah lagi, lanjut lagi. Nah, berarti kalau lanjut lagi, berarti masuk ke pendidikan spesialis ya kan? Iya, betul. Yang disebut dengan PPDS. Nah, iya, PPDS. Nah, jadi ini Bu, kalau untuk pendidikan dokter spesialis, itu memang yang saya alami sendiri misalnya ya, saya standar sih di Indonesia. Tapi teman-teman saya, ada yang dokter spesialis tuh mereka belajarnya di luar negeri. Nah itu perjalanannya emang beda lagi sih. Nah ini minoritas lah boleh saya bilang ya. Masih sebagian kecil dokter lulusan Indonesia yang ngambil spesialis dari luar negeri. Ya, karena itu prosesnya nanti beda-beda. Terus nanti tergantung negaranya juga gitu ya. Tapi ada gitu, maksudnya saya mau cerita tuh ada teman-teman saya yang setelah dia beres internship udah bisa praktek nih di Indonesia. Dia ngambil kuliah ke luar negeri. Terus ada yang supaya dia bisa praktek di luar negeri, dia harus jadi ngulang koas lagi di luar negeri kayak gitu. Iya, dia harus ngulang koas lagi bahkan ya, bukan cuma internship tuh di sananya. Dia harus koas lagi. Terus ada yang misalnya harus ujian kompetensi lagi. Jadi uji kompetensi lagi. Jadi ya itulah yang harus dilewatinya. Tantangannya kalau kita lulusan dokter Indonesia mau ke luar negeri, mau praktek di sana. Tapi ada teman-teman saya yang kayak gitu, yang di Inggris, Singapura, Jerman kayak gitu ada. Nah, saya kenal juga ada tuh dokter Indonesia yang praktek di rumah sakit di Arab juga ada tuh, pernah saya waktu sana kenal ada yang kayak gitu. Jadi ya itu cerita-cerita yang agak beda lah ya. Nah kalau yang agak-agak yang reguler lah regulernya ya, yang mayoritasnya alamin, kalau misalnya udah jadi dokter umum, sebenarnya nanti banyak juga yang tetap jadi dokter umum terus gitu ya. Karena nanti setelah jadi dokter umum juga sebenarnya dia kan tadi banyak pilihannya Bu ya. Bisa jadi dokter umum praktek, dia bisa kerja di perusahaan. Ada teman saya yang kerja di perusahaan misalnya kayak perusahaan asuransi, atau ada yang kerja di perusahaan konsultan kesehatan. Ada yang kerja di manajerial. Akhirnya dia bukan praktek tapi misalnya jadi kepala divisi apa di rumah sakitnya, nggak praktek tuh misalnya. Terus nanti dia jadi kepala bidang apa, sampai mungkin jadi manajer, jadi direktur kayak gitu. Itu kan ada yang kayak gitu juga. Jadi atau ada juga yang jadi peneliti juga ada Bu. Yang jadi peneliti. Jadi dia akhirnya emang nggak praktek, larinya jadi peneliti dan terus aja kerjanya memang di penelitian gitu ya, nggak ke pasien dalam hal artinya praktek melayani pasien pengobatan kayak gitu, tapi untuk penelitian. Dia ada yang kayak gitu. Ada yang murni jadi dosen. Kan ada juga tuh yang jadi dosen gabungnya ke kampus ya, fakultas kedokteran mana misalnya ya. Nah, jadi dia jadi dosen. Yang jadi dosen itu kan ada yang tetap praktek, ada yang enggak. Gitu. Misalnya dosen di S1 yang dosen preklinik. Misalnya ngajarinnya bisa macam-macam ya mata kuliahnya. Ada yang mungkin biologinya atau misalnya ada yang fisiologi ya tentang fungsi-fungsi. Nah, kalau ngajar tentang itu kan emang nggak mesti praktek juga gitu. Jadi bisa aja sibuknya ke sana gitu ya, kesibukannya jadi akhirnya jadi dosen. Nah, terus yang memilih setelah itu jadi dokter spesialis berarti dia harus kuliah atau pendidikan lagi, pendidikan dokter spesialis gitu. Kalau saya kemarin ngambil pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan mata. Ya, jadi spesialis mata gitu. Nah, kalau saya masuk tuh, waktu saya masuk itu yang namanya program pendidikan spesialis masih satu jalurnya, yaitu jalur university base. Ya, university base itu artinya kita kuliah kayak emang jadi mahasiswa lagi.
gitu. Jadi untuk jadi dokter spesialis kita tuh menjadi mahasiswa. Ada kampusnya gitu ya. Saya daftarnya ya ke Universitas Pajajaran gitu. Ada yang mungkin di universitas lain kayak gitu ya untuk pendidikan dokter spesialisnya. Jadi pendidikan dokter spesialis tuh gini, kita daftarnya mau spesialis apa ya? Ilmunya apa nih? Misalnya ada yang ilmu bedah, ilmu apa? Misalnya kedokteran kandungan ya, obgyn gitu kan. Ada ilmu kesehatan anak kayak gitu kan, penyakit dalam. Saya ilmu kesehatan mata, ada yang ilmu penyakit saraf gitu ya, macam-macam kan itu. Nah terus pilih itu dan di kampus mananya, gitu kan, universitas mananya. Itu makanya jalurnya dulu tuh university base gitu di Indonesia tuh. Nah baru belakangan ini ya sekitar 2025 memangnya mulai ada dari Kemenkes itu mengadakan yang namanya hospital base. Jadi pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Rumah sakit. Betul. Jadi yang jalur ini itu dokter-dokter umum itu mendaftar melalui jalur Kemenkes untuk nantinya diterima menjadi kayak semacam mahasiswa atau peserta didik lah, lebih tepatnya, bukan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kesannya kan kayak kampus universitas. Ini peserta didik. Peserta didik program spesialis yang berbasis rumah sakit di bawah naungan Kemenkes. Makanya awal-awalnya itu memang hanya di rumah sakit pemerintah yang di bawah Kemenkes. Rumah sakit Mata Cicendo, rumah sakit Pusat Jantung Harapan Kita gitu. Rumah sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta gitu ya. Jadi rumah sakit yang memang di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, tapi perkembangannya Kemenkes itu membuka program pendidikan spesialis yang berbasis rumah sakit juga di luar rumah sakitnya Kemenkes, di luar Kementerian Kesehatan. Jadi ada yang di rumah sakit lain, kayak misalkan bahkan rumah sakit swasta gitu. Jadi rumah sakit swasta bisa membuka program pendidikan spesialis. Betul. Jadi sekarang tidak hanya university base, tapi juga bisa hospital base gitu ya. Jadi ada dua jalur, university base dan hospital base. Terus university base juga dulu tuh hanya kampus-kampus negeri aja. Unpad, UI, UGM, UNER kayak gitu ya. Sriwijaya, Unhas ya, Hasanuddin Makassar kayak gitu. Nah, kesininya kampus-kampus swasta udah bisa bikin program pendidikan spesialis juga. Di Jakarta, di Bandung juga ada gitu. Jadi semakin banyak jalur untuk menjadi dokter spesialis zaman sekarang tuh. Ya jalur yang udah lama dari dulu ada, itu yang kampus negeri, ada jalur-jalur kampus swasta, dan ada jalur-jalur rumah sakit lewat Kemenkes. Nanti pendidikan matanya misalkan di Cicendo, ada yang jadi pendidikan spesialis jantung di Harapan Kita Jakarta kayak gitu. Kalau yang saya alamin yang di Cicendo kayak gitu. Itu ya berbasis Universitas Pajajaran tapi. Universitas Pajajaran. Betul. Karena memang akan ngambilnya adalah spesialis mata. Iya.